Banyak sebab kenapa para mahasiswa mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Ya, kita bisa berbeda pendapat, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa salah satu benturannya itu pada penulisan judul penelitian. Karena setiap mahasiswa harus mengikuti seminar proposal, dan proposal itu harus ditulis dengan baik. Yang di dalamnya itu ada judul penelitian. Judul penelitian dimaksud adalah sebuah judul penelitian yang tentu saja mudah untuk disetujui oleh dosen pembimbing, oleh promotor. Sebuah judul penelitian yang juga harus mudah untuk dikembangkan. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang 3 software kunci, 3 software yang sangat powerful, membantu Anda, membantu kita semua dalam menyiapkan sebuah proposal yang baik, sebuah proposal yang top chair. Simak terus. Oke, sebelum saya membahas ketiga software yang saya maksudkan di atas, mari kita lihat anatomi daripada sebuah proposal penelitian. Di mana di proposal penelitian itu tentu ada judul penelitian. Seperti di sini ada judul. Nah, judul ini datangnya dari mana? Tentu judul ini datangnya dari topik penelitian. Baik itu topik yang sudah disediakan oleh yang memberikan dukungan penelitian, dukungan dana. Kita diminta untuk memilih, misalnya di Dikti ya, Ristekprint misalnya, atau topik penelitian bebas yang kita akan cari sendiri. Pada akhirnya kita memilih sebuah judul ya, dari beberapa judul-judul yang mungkin bisa kita kembangkan dari topik ini. Tetapi tentu pada akhirnya kita harus mengembangkan atau menentukan judul yang memang sesuai dengan background keilmuan kita. Dan kita juga udah pertimbangkan tentang sarana prasarana atau fasilitas daripada penelitian yang tersedia. Judul ini misalnya, judul ini tentu judul yang baik itu harus ada di sana subjek penelitian dan variabel penelitian. Nah, ini tentu secara umum ya, secara umum seperti itu. Jadi kalau di engineering misalnya, kalau kita berbicara tentang sebuah judul penelitian, di dalamnya tentu ada subjek, di dalamnya tentu ada variabel. Berikutnya kita menuliskan abstrak, dan ini sebenarnya optional untuk sebuah proposal penelitian. Tapi saya melihat bahwa adalah perlu untuk menulis abstrak sejak awal, walaupun isi abstrak di dalam proposal itu masih pada tahap bagaimana kita mengantar judul itu. Dalam hal ini subjek dan variabel yang akan kita teliti, kemudian apa yang telah dilakukan oleh orang lain, gapnya di mana, dan bagaimana metode kita mengukur. Jadi belum ada hasil di sini. Jadi ya walaupun di dalam sebuah proposal kalau memang itu tidak dicantumkan, ya kita tinggal skip saja. Ya, kita save untuk nanti kita akan pakai ketika kita akan menulis manuskrip, atau ketika kita akan menulis skripsi, tesis maupun disertasi ya, setelah ada hasil. Kenapa ini penting juga? Karena di bawah abstrak itu kan ada keyword. Nah, keyword ini
ini juga merupakan informasi yang sangat berharga nantinya ketika kita menggunakan ketiga software yang tadi saya sebutkan. Dan seterusnya kita juga diminta untuk menuliskan bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, ya, di mana di paragraf terakhir kita tahu bahwa kita harus menuliskan judul kembali, ya, kenapa riset ini kita lakukan, untuk menjawab apa, ya. Jadi ini di sini. Kemudian di sini juga studi literatur, ini juga harus cukup kuat. Ada yang mengharuskan, ya, ada universitas mengharuskan untuk master misalnya sampai 50 literatur, untuk doktor 150 literatur. Tapi terlepas daripada jumlah, ya, secara kuantitatif literatur yang kita buat itu, secara kualitatif, ya, kita bisa menuliskan banyak literatur, tapi apakah literatur itu sudah cukup mewakili atau sudah cukup memberikan dukungan kepada riset yang akan kita lakukan atau belum? Nah, ini juga nantinya akan dibantu oleh software yang akan kita jelaskan pada sesi terakhir. Nah, kemudian tentu metode. Nah, metode penelitian ini tentu tujuannya adalah untuk menjawab variabel penelitian, karena sebuah variabel penelitian pada akhirnya harus terukur, ya, untuk menjawab masalah penelitian. Nah, semuanya itu tentu harus ada referensi yang kita tulis dengan satu format tertentu. Nah, baik teman-teman yang masih menyimak video ini, terima kasih. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan diisi di kolom komentar. Saya akan lanjutkan. Kita lihat apa yang sudah saya siapkan di sini. Ya, tadi kita katakan bahwa judul itu datangnya dari topik penelitian. Judul itu datangnya dari topik, jadi nggak ujuk-ujuk datang sendiri. Kalau misalnya ini di Ristek Print ada beberapa topik yang atau skim yang sudah harus kita pilih gitu. Contoh misalnya ada renewable energy, ada masalah limbah misalnya, atau masalah material baru. Jadi kita mau milih di mana? Nah, jadi dari topik penelitian yang udah kita pilih itu, atau bisa juga topik penelitian yang memang seperti yang saya katakan tadi bebas saja, karena kita sebagai peneliti harus peduli dengan apa sebenarnya kebutuhan dari masyarakat. Jadi di sini adalah kemanfaatan. Jadi terkadang sebuah riset yang harus dilakukan oleh seorang kandidat doktor misalnya tidak mesti itu ada di dalam skim penelitian yang dimiliki oleh pemberi dana. Tapi kalau memang ada pemberi dana yang mengharuskan skim penelitian itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, maka bisa membuat sebuah topik sendiri, ya, dan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan bahwa dari sisi originality, dari sisi ya kebaruannya, ya, dan dari sisi kemanfaatan. Nah, itu yang menjadi sangat penting kepada kandidat doktor. Juga master, barangkali kalau untuk S1 tidak sampai ke sana barangkali. Nah, dari topik penelitian ini, ya, kita bisa mencoba, ya, kita misalnya sudah memilih, katakan bidang material maju. Bidang material maju ini
Kita mau yang seperti apa materialnya? Apakah material maju ini yang dibuat dari campuran berbagai logam sehingga memiliki sebuah karakteristik yang lebih baik, atau material maju yang kategorinya terbuat daripada komposit material yang terdiri dari, katakanlah, ada pemanfaatan daripada sampah, ya misalnya dari tandan kosong kelapa sawit, dari limbah-limbah ya kulit durian, dari sekam padi, dari banyak sekali limbah di luar sana yang belum dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi kita ingin memanfaatkan itu menjadi sebuah material baru dan bisa digunakan, ya itu. Jadi kita memilih itu, maka kalau kita udah memilih, katakan ini, saya memilih material baru untuk pembuatan polisi tidur. Nah, jadi polisi tidur atau speed bump yang dibuat dari beton komposit, busa misalnya. Ya, saya harus memilih keyword yang kira-kira mendekati kepada beton, komposit, busa, lalu satu lagi polisi tidur atau speed bump. Nah, masalahnya atau pertanyaannya, kenapa kita memerlukan keyword itu, kata kunci itu? Kenapa kita perlu kata-kata kunci untuk memudahkan kita nantinya dalam menggunakan, kembali lagi ya, menggunakan software yang kita akan perkenalkan. Dulu ketika saya mengambil doktor di Jepang, profesor saya itu dia pertama sekali memberikan 10 buah artikel dari jurnal internasional. Ini publikasi saya, coba dibaca. Nah, ketika itu kita baca, maka akan muncul 10 kali lipat artikel yang kita harus baca. Jadi 10 kali 10 ada 100 artikel yang kita harus baca. Nah, untungnya universitas di sana itu memiliki akses ya. Dan kita bisa memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan artikel itu. Bukan hanya secara online, tetapi juga tersedia ya dalam bentuk cetak. Sebagian jurnal-jurnal apakah Science Direct dan lain-lain itu ada di sana. Jadi kita akan mudah untuk mengakses itu. Dan masalahnya adalah bagaimana membaca judul satu persatu. Lalu itu saya lakukan ya. Jadi kita tulis kita kumpulkan di Excel menurut judul, pengarang, penerbit. Lalu kita buat kesimpulannya apa yang ditulis di sana ya. Apa yang mereka riset gitu. Dan tahun terbitnya. Nah, itu sangat kerja yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. It's very tedious work. Jadi makanya sekarang kita menggunakan software. Kadang-kadang saya berpikir, andai kata saya waktu itu sudah ya pada saat itu sudah ada software seperti ini, begitu mudahnya gitu ya. Jadi ini semangat ini untuk kepada adik-adik yang saat ini sedang skripsi, master dan doktor. Ya, toolsnya ada, tinggal lagi bagaimana kemauan Anda untuk memakai itu dengan bijak, dengan baik. Baik, sekarang saya berbicara tentang 3 software yang
memegang peranan kunci untuk membantu kita. Itu apa aja? Yang pertama, jadi urutannya itu 1, 2, 3 ya. Jadi urutannya saya ulangi 1, 2, 3. 1 itu adalah software yang kita sebut dengan publish or perish ya. Ini sebenarnya satu terminologi kalau kita kuliah di Amerika dulu atau di Eropa. Apabila kita tidak publish ya perish gitu ya. Jadi dosen-dosen yang bekerja di sana ya begitu, kalau nggak ada publikasi ya udah ya out gitu ya. Tapi ini adalah sebuah software dari harding.com gratis ya. Kemudian ada Mendeley. Ini saya kira semua sudah paham. Kalau ada yang belum paham ya, Mendeley ini adalah sebuah software reference manager software, di mana kita bisa memanage kita punya apakah itu metadata, apakah itu yang namanya jurnal, buku ya, banyak sekali kemampuan daripada Mendeley. Ini juga gratis, kita bisa download baik itu di Windows maupun di iOS ya, di MacBook seperti yang saya pakai. Kemudian yang ketiga adalah Voice Viewers. Voice Viewers ini dia bekerja berdasarkan data yang kita minta dia untuk akses gitu ya. Data itu misalnya dalam format RIS. RIS itu apa ya? Research Information System ya, Research Information System yang bisa kita save nanti dari software publish or perish ya kan. Kita kumpulkan dia di dalam Mendeley. Nah, tugas dari Voice Viewers ini dari sekian banyak artikel yang udah kita kumpul ya. Ini ya, kita mengumpul sekian banyak artikel melalui publish and perish untuk keyword tertentu, topik tertentu ya. Maka ini tadi kita save di Mendeley dalam format misalkan RIS tadi ya, Research Information System. Kemudian dari Mendeley ini nantinya akan dibaca oleh ya, kalau di MacBook ini kita save di desktop ya, sehingga bisa dibaca oleh Mendeley, bisa kita add. Nah, setelah itu baru kita minta Voice Viewers ini untuk memapping. Nah, jadi Voice Viewers ini memiliki satu kemampuan untuk studi bibliometrik namanya. Jadi untuk kita bisa melihat bahwa dengan topik penelitian, dengan keyword yang sudah kita masukkan tadi, lalu keluar berbagai jurnal yang sudah kita sortir berdasarkan tahun barangkali ya, 5 tahun ke belakang atau seperti apa, atau berdasarkan subjek penelitiannya atau berdasarkan variabelnya misalnya ya. Lalu kita coba minta dia untuk membuat mapping. Nah, dalam mapping ini kita akan tahu nanti topik mana ya, topik yang mana yang sebenarnya sangat kuat. Artinya sangat kuat di sini, makin kuatnya sebuah topik kalau di Voice Viewer itu dia semakin sedikit dapat terdeteksi. Jadi kalau banyak itu artinya banyak peminat. Tapi kembali lagi bukan berarti ini sedikit lalu kita akan pakai ya, enggak seperti itu juga. Artinya dari sisi kembali lagi kata kuncinya adalah kemanfaatan. Kata kuncinya adalah solving problem.
Jadi jangan kita membuat sesuatu yang nantinya tidak akan dipakai. Ini relatif ya waktunya. Jadi bisa nggak dipakai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau sama sekali tidak akan terpakai misalnya. Bukan itu maksudnya. Tapi ini apa yang setelah kita memilih tadi yang kuat ya, yang kuat, maka inilah sebenarnya yang akan menjadi, kita akan pilih menjadi beberapa judul, atau pilih sebuah judul yang nantinya akan dikembangkan seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, saya sudah menginstall Publish or Perish software di desktop MacBook Pro yang saya pakai. Tentu yang memakai Windows ya juga bisa di-download di Windows. Tentang cara bagaimana mendownload ini tentu sangat mudah bagi Anda tentunya. Dengan kata kunci publish or perish ya, itu sudah bisa Anda dapat cara-caranya mendownload itu. Nah, pertama ayo kita klik. Pada saat awal kita membuka software publish or perish, kita diminta untuk memilih ya, memilih kita akan menggunakan pengindeks mana ya, mana di sini metadata dari tulisan ilmiah yang akan kita cari tersedia ya. Cuman kalau yang berbintang 1 ini free, tapi yang berbintang 2 dan 3 ini bersyarat. Jadi kalau yang free barangkali yang sangat familiar untuk kita semua, terutama para mahasiswa, yaitu seperti di sini misalnya Google Scholar. Nah, jadi kalau ini kita klik ya, maka kita bisa mencari atau kita bisa mendapatkan berbagai artikel yang bersumber dari jurnal kah atau dari mana, sesuai dengan keinginan. Keinginan yang bagaimana? Keinginan kita berdasarkan pengarang, berdasarkan publication name, nama daripada publikasinya, kemudian kata-kata yang tercantum di dalam judul, kemudian kata kunci atau keyword. Kita juga kalau dengan Google Scholar itu bisa sampai 1000 artikel, saya kira udah maksimum. Kemudian ya tentu di sini citation pattern itu include. Nah, tahun kita bisa juga batasi, misalnya dari tahun berapa ke tahun berapa. Kita bisa batasi di sini. Apakah 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang ya. Jadi ini bebas untuk kita bisa tuliskan. Saya kasih contoh supaya cepat ya. Pakai Google Scholar tadi untuk topik katakan speed bump di sini. Nah, untuk speed bump ini ya, jadi kalau kita bicara tentang material maju, katakanlah yang bersumber daripada limbah, salah satu aplikasinya itu yang kita sudah lakukan di laboratorium, yaitu dengan menggunakan material concrete foam composite. Jadi komposit busa. Nah, kita menuliskan
apa namanya, beberapa kata kunci di sini. Kita bisa menuliskan katakanlah speed bump power generation. Kenapa ini speed bump power generation? Karena speed bump itu akan kita buat dia dari bahan composite foam tadi, itu materialnya. Sedangkan power generation adalah sebuah sistem yang akan dipakai untuk memanen energi yang dibangkitkan oleh speed bump. Speed bump itu polisi tidur ya. Nah, dengan menuliskan 4 kata kunci ini ya, speed bump power generation ya. Kalau mau ditambah lagi concrete foam composite speed bump, silakan ya. Power generation, maka dengan saya membatasi 100 artikel ya, maka apa yang saya dapat di sini sekitar artikelnya ada berapa ya? Mungkin bisa dihitung di sini. Ada berapa artikel yang saya bisa download. Jadi kalau misalnya ada 50, kita batasi 50 dari 1000, ya enggak soal ya. Dia akan membuat rankingnya dari 1 sampai sekian. Nah, untuk menilai bagaimana kualitas daripada paper yang kita inginkan atau bagaimana apakah paper yang kita inginkan itu masuk ke dalam skim penelitian kita atau topik penelitian kita, ini sebenarnya tergantung kembali lagi kepada peneliti. Karena ini yang disajikan di sini adalah sebuah metadata. Ya, saya contoh misalnya. Ini coba kita klik. Nah, ini dari jurnal Energy Procedure ya. Sudah tercantum volumenya kapan gitu ya. Kemudian diterbitkan oleh Elsevier. Ini using speed bump for power generation experimental study. Kita dapatkan abstraknya. Tentu setelah dapatkan abstrak, kita ingin nggak mendapatkan papernya. Nah, kalau tersedia di sini tersedia secara free, ya artinya di sini ditampilkan ya PDF-nya untuk file. Tapi jika tidak, berarti kita harus mendownload, misalnya seperti ini, kita harus membayar. Nah, biasanya di dalam proposal penelitian, jadi biaya untuk seperti ini mungkin bisa dimasukkan. Tetapi kalaupun kita tidak mendapatkan sebuah artikel yang lengkap, kita sebenarnya dari metadata yang ada ini udah cukup juga informasi yang kita butuhkan. Asal kita memahami bagaimana cara membaca abstrak yang benar. Apa yang ada di sebuah abstrak, apa yang ada di sebuah judul. Nah, kalau itu sudah kelar, itu sudah khatam, mudah-mudahan dengan hanya abstrak pun kita sudah bisa mendapatkan, wah ini perlu kita masukkan. Nah, contoh lain misalnya, sebentar ya. Apa yang saya lakukan nih kok jadi sorry. Ya, kembali saya buka. Nah, contoh lain misalnya saya ingin, kebetulan apakah ada nama saya di sini?
Misalnya ya, misalnya di sini ya, di nomor 46 itu ada nama saya Bustami Syam, Bisham. Kemudian ada di 23 ini juga ada Bisham ya. Nih. Kalau ini saya klik ya. Ini kebetulan dari IOPA Conference Series untuk Material Science and Engineering ya, terindeks Scopus. Nah, ada tanda artikel di dalam PDF. Jadi kalau ini saya klik, ya saya akan dapatkan paper ini. Anda akan mendapatkan paper ini. Jadi yang judulnya Structural Integrity of Power Generating Speed Bumps Made of Concrete Form Composite. Nah, ya karena ini saya sendiri yang punya, tentu saya sudah pastikan ini menjadi referensi kalau saya akan gunakan, kalau saya akan menulis dalam bidang ini juga, ya kan? Seperti itu intinya. Baik, demikian juga untuk paper yang lain ya, paper-paper yang lain yang banyaknya barangkali bisa 100, 200 sampai 1000. Tapi manakah yang sebenarnya sangat kuat atau sangat baik untuk kita jadikan judul kita? Nah, kembali lagi, judul itu ditentukan oleh subjek dan variabel. Kalau kita ingin cek subjek dan variabel satu persatu, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita akan menuliskannya atau men-save-nya di dalam katakanlah ini semua kita akan pakai, ya, kita akan pakai, maka kalau kita tidak pakai nggak apa-apa, kita delete ya. Maka apa yang kita lakukan, kita harus save dulu, ya, kita harus save. Jadi cara men-save-nya itu di sini. Nah, kita save dulu di dalam, katakan ini berbagai format ada di sini, tetapi yang kita pilih supaya bisa dibaca misalnya oleh Mendeley, reference manager kita. Jadi kita save, ini kita save, lalu di dalam format RIS, ya, Research Information System, supaya kita simpan di desktop, karena desktop Mendeley yang saya akan pakai, maka Mendeley nanti akan bisa membaca file yang tadinya saya sudah retrieve, saya sudah ambil dengan menggunakan software Publish or Perish. Nah, tentu bersama-sama dengan file yang lain. Yang saya masukkan yang lain ini adalah kadang-kadang kita juga ingin secara manual ya mencarinya. Sudah pernah kita cari secara manual, misalnya di Google Scholar kita ketik berdasarkan kata kunci apa, lalu kita dapatkan, oh ini menarik dan ada PDF-nya. Lalu ini kita simpan di Mendeley. Nah itu kita gabungkan semuanya. Yang untuk selanjutnya kita minta Force Viewer untuk membuat mapping. Nah khusus untuk Mendeley dan mapping, kita akan bicarakan pada video berikut. Ya, jadi